Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman sedikit kebingungan sama briefnya, belum terbiasa membuat desain presentasi yang mungkin, oh briefnya begini, dipaste di di dokumen presentasi, terus direka-reka pakai elemen, pakai layout yang sedemikian rupa. Nah, tapi presentasi itu tidak hanya tentang bagaimana teks dari brief itu dikopas gitu. Nah, jadi untuk membreakdown satu brief itu kita per slide ya, di breakdown itu per slide. Contoh, ini yang udah saya buat briefnya kemarin. Tugasnya adalah di breakdown dulu, dan saran saya adalah ChatGPT-nya gunain yang pro ya. Kalau misalkan nggak punya mungkin bisa nebeng ke teman gitu ya. Nah, di sini ada executive summary. Nah, jadi cover page udah pasti tahu lah gitu kan, kayak gimana sih gitu. Nah, jadi tolong pastikan si briefnya itu dibaca keterangannya. Kalau ini nggak perlu terlalu dibaca gitu. Yang penting ini sudah tahu key poinnya yang mana, nah baru didesain gitu. Nah, kalau misalkan kebingungan mencari key highlight atau key poin dari satu slide atau satu brief slide ini, bisa ditanyakan ke ChatGPT. Ini di copy paste saja di ChatGPT-nya. Nah, di sini di paste di sini eh, berikan perintahnya gini. eh, Tolong berikan saya key highlight untuk eh, konten presentasi di atas. Nah, nanti dia akan ngasih tahu. Nah, di sini informasi penting yang harus disampaikan dari presentasi atau dari brief yang diberikan adalah informasi yang pentingnya itu yang pertama adalah 50% revenue increase, vision AI and predict AI success ya, impact across sectors, real time data driven decision. Nah, di sini ada 4. eh, Nah, ini misalkan mau fokus informasinya seperti apa gitu. Misalkan di sini angkanya nggak terlalu banyak gitu. Nah, berarti ini udah cukup. Tapi nanti kan ada slide-slide yang kayak finance. Nah, di sini kan ada angka-angka kayak gini. Nah, itu bisa mungkin minta ke si chat GPT-nya lebih ditekankan ke highlight-nya itu fokus pada angka gitu. Nah, jadi mudah dipahami gitu. Nah, jadi presentasi itu bukan hanya mendesain bagaimana keren, bagaimana bagus, tapi yang paling penting adalah bagaimana informasi itu dapat dicerna dengan mudah oleh audiens gitu kan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh yang udah dibuat. Nah, kita bikin di sini misalkan executive summary. Kita ambil teksnya dulu. Nah, executive summary masuk sini. Ini titelnya pakai misalkan 42. Di sini bold, ganti fontnya dulu, font yang di sini misalnya ada recommended font atau yang popular font, itu tinggal di pilih-pilih aja sesuai selera gitu atau yang cocok dengan stylenya. Nah, ini udah masuk. Di sini ada brief, di sini ada key point key point lah ya, key point dari dari brief yang di atas ini nih. Nah, set, astagfirullahaladzim, salah. Gini, 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 gini. Nah, ini ambil satu, kita ini P ambil. Nah, ya salam, ya salam. Ambil ini, sorry, sorry, sorry. Ambil titel. Nah, ini udah masuk kan, ini tinggal dikecilin aja, misalkan 24. Nah, jangan lupa alignment-nya juga dimainin ya. Kalau misalkan teksnya ada di kiri, pakai yang di kiri. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini misalkan deskripsinya ada sedikit, kita masukin. Nah, ini informasi penting yang menurut si ChatGPT-nya gitu. Yang setelah dia rangkum gitu. Nah, ini kan
ada 4 nih. Nah, kita tinggal copy paste saja. Nah, pastikan ngedesain sebuah layout itu dibuat wireframe dulu ya. Jangan langsung di finish. Kalau misalkan langsung di finish itu pasti berabe gitu. Nah, ini udah dapet. Nah, kita tinggal paste-pastein aja. Di sini ini sebenarnya kemungkinan pasti dilarang ya sama Canva. Vision AI, Predict AI, ini kan nama perusahaan. Nah, mungkin nama perusahaannya diganti sama yang si Canva saranin gitu. Nah, oke. Sini kita coba panjangin dikit. Oke, biar sama kayak ini. Di sini kita ambil lagi MPK cross sector. Masuk sini. Dan oke, real time data driven decision. Masuk sini juga. Oke. Panjangin dikit lah gitu. Nah, ini biasanya saya pakai 1,5 biar nah, di sini kan ini udah nih, ini informasi yang pentingnya nih. Nah, ini udah dapat informasi penting, berarti nah di sini kreativitas kita yang diuji nih. Eh, Gimana caranya informasi ini biar bisa mudah dicerna, tapi memiliki visual yang enak gitu, yang enak dibaca, terus apa ya, yang buat orang itu kok penasaran gitu buat membaca si desain ini gitu kan. Nah, di sini kita tanya lagi, eh, berikan saya saran visual yang cocok untuk slide itu. Nah, nanti dia bakal ngasih tahu juga. Nah, ini visualnya. Oh, dia pakai bahasa Inggris dan saya kurang ngerti bahasa Inggris. Kita suruh aja bahasa Indonesia ya. Tolong pakai bahasa Indonesia. Balik Indonesia. Visual gunakan grafik batang yang meningkat atau panah ke atas. Visual icon AI. Nah, terus icon kesehatan. Dan di sini adalah gambar dashboard light real time gitu. Nah, di sini mungkin ini maksudnya gambar grafik data icon jam yang menunjukkan real time untuk memperlihatkan kemampuan AI pengambilan keputusan. Nah, jadi ini tuh mungkin ini nanti bisa jadi terpisah gitu, yang nampilin dashboard-nya aja gitu, dashboard dari si perusahaannya. Nah, ini bisa dibiarin aja, biar si user nanti yang gantinya, karena ini pasti lebih spesifik sama si perusahaannya. Tapi kalau misalkan rajin, ya silahkan dashboard-nya dibuat. Nah, ini misalkan revenue increase, di sini vision AI kita cari AI icon. Nah, ini saya pakai contoh aja. Nah, ini kan ada banyak nih AI, kita pakai yang robot aja biar unik. Nah, biar unik. Oke, di sini impact across, apa yang disaranin? Dampak di beberapa sektor, icon kesehatan, stetoskop, keuangan atau uang atau grafik, retail, peranjang dan sebagainya. Nah, mungkin di sini lebih ke ikonnya kita coba yang paling cocok impact across. Ekonomi daripada uang, ekonomi. Misalkan ekonomi icon cari. Nah, kalau bisa sih, kalau bisa ya, kalau ada. Nah, ini nih. Nah, ini kenapa ini cocok, karena ini bukan mewakili uang ya, tapi mewakili impact-nya gitu, bahwa dengan ini tuh ekonomi berjalan gitu lah. Icon ini tuh pesannya begitulah kira-kira. Oke, dirapihin. Sekarang real time data. Oke, kita pakai icon jam aja ya. Icon jam itu selai ya kalau bahasa Inggris. Berarti icon what? Nah, ini time itu. Time icon. Nah, ini ada, kita cari yang lebih. Nah, ini kayak time berarti hand hand time, bukan hentai ya, hand time. Nah, di sini ada. Nah, oke, ini nih punya siapa ini? Awiwon. Oke. Oke. Nah,
ini kan executive summary, tinggal dirapihin aja. Nah, sekarang tinggal ngerapihin. Jadi, kalau misalkan sebelum di finish, itu enak. Jadi, di wireframe dulu lah ngedesain gitu. Nah, ini kan enak tuh. Nah, jadi begini. Setelah itu, kita misalkan mau divisualkan, ya silakan. Misalkan, saya mau gak mau begini, ya tinggal beginiin aja. Ini, nah, dia bisa di sini, nanti di sini bisa gambar, gitu kan. Nah, ini salah satu contoh sederhana eh, pembuatan atau membreakdown ya. Kalau misalkan masih kebingungan, misalkan, saya mau memakai gaya, ini di grup dulu ya, di grup juga. Oh, ini belum rapi, kita rapiin dulu. Oke, udah rapi. Oh, ini belum. Kita di live. Oke, udah grup. Oke, sekarang tinggal kita horizon. Oke, udah siap. Misalkan mau di visual. Oke, bisa. Set. Oke, mantap. Nih, nah, misalkan mau lihat pemisahnya. Set. Nah, hap. Allah, kelebihan cuy. Nah, beginilah kira-kira. Oke, di sini warnanya misalkan di sedikit udarakan. Nah, dari sini, ini kan informasinya udah enak nih daripada teks seperti ini gitu. Kalau misalkan ini tiba-tiba dimasukin aja gitu, kan orang males juga baca gitu. Udah mau males baca, layoutnya amburadul. Nah, itu pasti kacau bener gitu. Nah, ini kan enak gitu. Di sini elemen kalian bisa masuk, icon. Nah, terus ini kan nggak bisa nolak ya. Kalau misalkan seandainya si customer itu, oh oke nih idenya masuk nih, kontennya masuk gitu. Ikonnya pasti dipakai gitu kan. Vision AI, predict success gitu kan. Ini economic across sector gitu. Nah, ini nggak bisa ditolak nih ikonnya. Nah, itulah salah satu teknik bagaimana cepat kaya. Bukan ya, cepat kaya ya. Tapi biar ikonnya gak ditolak gitu. Nah, di sini kan ini udah wireframe jadi executive summary, tinggal di breakdown di slide lain. Misalkan ini sedikit yang agak ribet itu di finance ya. Nanti ini kan ada angka-angka. Kita ambil aja simple. Tetap kita paste di sini. Nah, oke, saya minta highlight untuk slide ini dengan fokus pada angkanya. Nah, nanti dia ngasih wah ini, nah kan jadi 75% increase vision, AI adoption, 92% accuracy, expansion to 15 plus countries, Asian market growth. Nah, di sini udah enak nih. Ini wah enak bener lah pokoknya. Ini udah masuk. Nah, di sini kan nggak mungkin slide-nya seperti ini gitu. Nah, itulah nanti kreativitas diuji. Nah, ini wireframe udah masuk. Nah, kita sini misalkan finance. Nah, oke, kita minta lagi misalkan berikan saya saran layout dan visual yang menarik untuk slide itu. Nah, nanti dia ngasih tahu juga gitu. Nah, jadi wah lemot nih. Nah, oke, masuk nih. Oke, layout saran. Kebaliklah saran layout harusnya. Nah, judul slide significant accomplishments, susah dibaca. Dua kolom konten, kolom kiri teks. Nah, di sini biasanya saran visual. Di sini kan ada poin. Ini visual mungkin untuk judulnya ya. Di sini ada visual untuk key highlight-nya. Key highlight-nya di sini ada apa aja? Ada visualnya, gunakan ikon rumah sakit atau stetoskop. Nah, ini nyambung apa enggak saya nggak tahu. Nanti bisa diolah lah. Yang penting di sini ada visualnya harus pakai ini. Nah, animasi atau transi opsional. Nah, di sini visual. Nah, jadi layoutnya bagaimana gitu kan?
tinggal ditanya aja layoutnya yang saran layout ini 2 kolom konten. Oke, kolom kiri teks berisi poin-poin utama dengan angka yang menonjol. Nah, ini pasti jadi AI itu biasanya generic idea ya. Generic itu ide umum ya, bukan masalah original atau tidak original. Jadi generic itu adalah ide umum yang kalau misalkan saat kita pertama mikir, semua orang itu bakal kepikirannya ke situ gitu. Nah, itu namanya ide generik. Nah, kalau ide kreatif itu ide yang unik lah gitu. Nah, itu perlu latihan dan pengalaman. Nah, itulah sedikit ceramah lah gitu. Nah, berisi ikon atau grafik yang sesuai dengan setiap poin utama itu. Nah, kata dia sih begitu. Katanya di kiri, di sini mungkin nah beginilah. Ini contohnya begini. Nah, contoh begini, di sini ada gambar gitu kan. Finance kan sini ada gambar, berarti kita cari foto yang cocok, kita cari di sini, misalkan, wah bete nih foto-foto biasa, oke kita di mockup misalkan, cocok gak pakai mockup? Nah, kalau misalkan cocok ya pakai mockup, kalau misalkan nggak cocok jangan pakai mockup, pakai yang mungkin mewakili AI gitu. Cari di sini, misalkan pakai ini nih, set, digedein, set. Nah, oke, ini salah satu contoh aja lah ya. Judulnya di mana? Nah, ini bisa dikecilin, karena kan ini besar ya. Set, dikecilin aja. Ini buat judul, misalkan di sini. Nah, oke. Set, oke. Sini masuk, signifikan. Nah, ini bukan yang ini ya. Set, nah, misalkan gini. Tapi ini kata ide sininya itu, di sini market expansion-nya ada 15 countries gitu. Nah, misalkan ini kurang memuaskan nih dari key point-nya, bilang aja bahwa produk sukses dan apa ini market expansion uh, ingin dipisah agar mudah dipahami oleh audiens. Nah, jadi asik lah kayak gini. Slide 1 produk sukses. Nah, misalkan ini dipisah. Nah, ini lebih detail gitu kan informasinya dan juga lebih terfokuskan gitu bahwa oh ini tuh produk suksesnya ini, market expansion-nya ini gitu. Nah, ini bisa misalkan slide-nya gitu. Nah, jadi bisa mungkin nanti pakai map gitu. Ini kan ada 15 countries gitu. Nah, ini bisa didamikan lagi nih 15 countries-nya apa aja gitu misalkan. Atau ini juga gak apa-apa sih, gak jadi masalah gitu. Nah, ini udah dapat lagi nih kontennya. Nah, begitulah. Udah 18 menit ya. Kelamaan gak sih tutorialnya? Atau mungkin ceramahnya, atau teman-teman udah pada tahu gitu cara nge-breakdown brief ini. Kalau sekiranya teknik ini berguna dan bermanfaat, bisalah didoakan gitu biar saya tetap sehat, biar saya bisa terus amanah gitu dalam menjalani tugas di muka bumi ini. Oke, see you in the next time. Bye bye.